Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kafiki Channel, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah kisah horor misteri dengan judul Rumah Tua Angker. Oke sobat, sebelum ke kisahnya, ada baiknya bagi kalian mari bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal angker dan dijauhi oleh penduduk setempat. Mereka mengatakan bahwa rumah tersebut dihuni oleh roh-roh jahat yang selalu mengganggu siapa saja yang mencoba masuk. Desa itu sendiri sunyi dan damai, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menciptakan suasana teduh. Namun, pada malam hari, desa itu berubah menjadi tempat yang menakutkan, dengan bayangan-bayangan gelap dan suara-suara aneh yang membuat merinding. Suatu malam, seorang pemuda bernama Robi yang baru pindah ke desa itu mendengar tentang rumah tua tersebut dari teman-temannya. Sebagai seorang yang tidak percaya pada hal-hal gaib, Robi merasa penasaran dan memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita-cerita seram itu. Teman-temannya mencoba untuk memperingatkannya, tetapi rasa penasaran Robi terlalu kuat. Malam itu, tepat pukul 11 malam, Robi pergi menuju rumah tua yang terletak di ujung desa. Udara malam terasa dingin dan sunyi, hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Robi membawa senter kecil dan sebuah ponsel untuk merekam pengalamannya. Saat dia mendekati rumah itu, bulu kuduknya meremang. Pintu depan rumah terbuka sedikit, seakan mengundangnya untuk masuk. Dengan hati-hati, Robi mendorong pintu yang berderit dan melangkah masuk. Ruangan dalam rumah itu gelap dan berdebu. Bau apek menyengat hidungnya. Robi menyalakan senternya dan mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Di ruang tamu, ia melihat perabotan tua yang tertutup kain putih, sebuah cermin besar yang retak, dan sebuah jam dinding yang berhenti berdetak. Ketika Robi melewati cermin itu, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Robi kemudian menemukan sebuah tangga yang menuju ke lantai 2. Tangga itu berderit di setiap langkahnya, menambah suasana mencekam. Di lantai 2, ia menemukan beberapa kamar tidur yang kosong dan kotor. Ketika ia membuka pintu salah satu kamar, ia melihat sebuah tempat tidur tua dengan spray yang kusut, seakan ada yang baru saja tidur di sana. Tiba-tiba, ponsel Robi berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu-ragu, ia menjawab panggilan itu. "Halo," Robi berkata dengan suara bergetar. Dari seberang telepon, terdengar suara wanita yang serak dan penuh penderitaan. "Kenapa kamu datang ke sini? Pergilah sebelum terlambat." Robi merinding mendengar suara itu. Ia menutup telepon dan memasukkannya kembali ke saku. Tiba-tiba, ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Akan tetapi ketika ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Robi memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Namun, saat ia menuju tangga, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di ujung koridor. Bayangan itu mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar, membuat Robi panik.
Ia berlari menuruni tangga dan menuju pintu keluar. Ketika Robi mencapai pintu depan, pintu itu tiba-tiba tertutup dengan keras, seolah-olah ada yang menahannya dari luar. Robi mencoba membuka pintu itu, tetapi sia-sia. Ia berbalik dan melihat bayangan hitam itu kini berdiri di ujung ruangan, semakin dekat. Wajahnya tidak jelas, namun sorot matanya penuh dengan kebencian. Dalam kepanikan, Robi mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelpon seseorang. Namun, sinyal hilang dan ponselnya tidak bisa digunakan. Bayangan itu semakin mendekat dan Robi bisa merasakan kehadiran yang mengancam. Ia mencoba mencari jalan keluar lain, berlari ke arah jendela. Ia membuka jendela itu dan melompat keluar dengan sekuat tenaga. Robi terjatuh di tanah dengan keras, tetapi ia segera bangkit dan berlari menjauh dari rumah itu. Ia tidak berhenti berlari hingga mencapai rumahnya. Napasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdegup kencang. Ketika ia masuk ke rumahnya, ia mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Malam itu, Robi tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan hitam itu. Ponselnya kembali berdering, dan kali ini ia tidak berani menjawabnya. Panggilan itu terus berulang hingga subuh tiba. Keesokan harinya, Robi menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Mereka terkejut mendengar ceritanya dan menyarankan agar Robi tidak kembali ke rumah tua itu. Salah satu teman Robi yang bernama Iswan mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang wanita yang dibunuh secara tragis. Arwah wanita itu diyakini masih gentayangan mencari keadilan. Robi tidak bisa menghilangkan bayangan hitam itu dari pikirannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk mengungkap misteri di balik rumah tua itu. Ia mulai mencari informasi tentang sejarah rumah tersebut dan menemukan bahwa wanita yang pernah tinggal di sana adalah seorang janda bernama Nyi Inem. Nyi Inem hidup sendiri setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis. Desas-desus mengatakan bahwa Nyi Inem dibunuh oleh seorang pencuri yang mengincar harta bendanya. Robi mendatangi beberapa orang tua di desa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Seorang kakek tua, sebut saja namanya Pak Slamet, bercerita bahwa Nyi Inem sering terlihat di sekitar rumah pada malam hari sebelum kematiannya. Pak Slamet juga menyebutkan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kematian Nyi Inem, seolah-olah ada yang disembunyikan oleh pihak berwenang saat itu. Tidak puas dengan hanya mendengar cerita, Robi memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun terkenal di desa itu. Sebut saja namanya Mbah Mirna. Mbah Mirna dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan supranatural dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Di rumah Mbak Mirna, suasana penuh dengan benda-benda mistis dan bau kemenyan yang kuat. Mbah Mirna mendengarkan cerita Robi dengan seksama, lalu menutup matanya dan mulai bermeditasi. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dengan tatapan serius. "Robi," panggil Mbak Mirna. "Roh Nyi Inem tidak bisa tenang karena kematiannya yang tragis. Dia mencari keadilan. Kamu harus menemukan benda yang berhubungan dengan kematiannya dan membawanya ke sini," ujar Mbah Mirna. Robi pun setuju dan memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu pada malam hari untuk mencari petunjuk. Malam itu, Robi kembali ke rumah tua dengan hati yang berat. Kali ini, ia membawa beberapa peralatan tambahan
seperti kamera, alat perekam suara, dan beberapa lilin. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki rumah itu lagi. Robi mulai mencari di seluruh rumah, membuka setiap laci, lemari, dan peti yang ia temukan. Di salah satu kamar tidur, ia menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah lantai kayu. Robi membuka kotak itu dan menemukan beberapa perhiasan tua dan sebuah buku harian yang sudah usang. Dengan jantung berdebar, Robi membuka buku harian itu dan mulai membacanya. Di dalamnya terdapat catatan harian Nyi Inem yang menceritakan kehidupannya dan ketakutannya pada seseorang yang sering mengintai rumahnya pada malam hari. Di halaman terakhir, ada catatan yang terputus, seakan-akan Nyi Inem tidak sempat menyelesaikannya. Tiba-tiba, Robi mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dan melihat bayangan hitam itu lagi. Tetapi kali ini bayangan itu lebih jelas. Robi bisa melihat wajah Nyi Inem yang penuh kesedihan dan ketakutan. "Tolong aku, temukan yang sebenarnya," ujar bayangan hitam itu dengan suara pelan. Robi merasa gemetar, tetapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia mengambil kotak kecil itu dan buku harian Nyi Inem, lalu berlari keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Robi membawa kotak dan buku harian itu ke Mbah Mirna. Mbah Mirna membaca buku harian itu dengan seksama dan mengangguk. "Ini adalah kunci untuk mengungkap kebenaran. Kamu harus mencari orang yang disebutkan dalam buku harian ini. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujar Mbah Mirna dengan serius. Robi kembali membaca buku harian itu dan menemukan nama seorang pria, sebut saja namanya Pak Mamat, yang sering mengunjungi Nyi Inem. Robi mencari informasi tentang Pak Mamat dan menemukan bahwa dia masih hidup dan tinggal di desa terdekat. Setelah menemukan keberadaannya, Robi menceritakan semua yang telah dialami kepada Pak Mamat. Awalnya, Pak Mamat enggan berbicara, tetapi akhirnya ia mengaku bahwa ia tahu tentang kematian Nyi Inem. Ia menceritakan bahwa Nyi Inem sebenarnya dibunuh oleh seseorang yang sangat ia percayai, seorang saudara jauhnya yang menginginkan harta warisannya. Pak Mamat tidak pernah bisa mengungkapkan kebenaran karena ia diancam akan dibunuh juga. Dengan informasi baru ini, Robi dan Pak Mamat pergi ke pihak berwenang untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pihak berwenang akhirnya menangkap saudara jauh Nyi Inem yang mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Roh Nyi Inem akhirnya bisa tenang setelah keadilan ditegakkan. Robi kembali ke Mbah Mirna untuk memberitahu perkembangan terakhir. Mbah Mirna melakukan ritual untuk menenangkan roh Nyi Inem, dan sejak saat itu gangguan di rumah tersebut berhenti. Meskipun trauma dengan pengalaman yang mengerikan itu, Robi merasa lega bahwa ia bisa membantu Nyi Inem menemukan kedamaian. Ia belajar banyak dari pengalaman itu, terutama tentang pentingnya keberanian dan keadilan. Desa kembali tenang, dan rumah tua itu, meskipun masih angker bagi beberapa orang, kini menjadi tempat yang lebih damai. Robi memutuskan untuk tetap tinggal di desa dan menjadi bagian dari komunitas, membantu mereka dalam banyak hal. Namun, setiap kali malam tiba dan ia melihat ke arah rumah tua itu, Robi tidak merasa bahwa ia masih diawasi. Tetapi, kali ini dengan rasa terima kasih dari roh yang telah ia bantu.